Perkenalkan, nama saya Givari Amrul Yahya dari jurusan Kesehatan Masyarakat. Nama saya Rahmania Nur Fadilah dari Prodi Farmasi. Perkenalkan, nama saya Syafira Nur Ramadhania dari Program Studi Ilmu Keperawatan. Nama saya Kanita Amalia Hasan dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Nama saya Delia Mardianti dari jurusan Farmasi. Halo, nama saya Rahmanullah Aini dari jurusan Ilmu Keperawatan. Perkenalkan, nama saya Nur Masani dari Munte dari Prodi Ilmu Keperawatan. Perkenalkan, nama saya Tamara Devina Hidayat dan saya dari Ilmu Keperawatan. Perkenalkan, nama saya Syifa Dedi Putri dari Program Studi Ilmu Keperawatan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Resti Amelia Putri dari Program Studi Kesehatan Masyarakat. Nama aku Lucy Ramawati dari Program Studi Farmasi. Halo, perkenalkan nama saya Siti Nurkolida dari Program Studi Farmasi. Perkenalkan, nama saya Haifa Mahala Angira dari Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Kesehatan Masyarakat. Nama saya Najwa Khairunisa dari Program Studi Farmasi. Halo, perkenalkan nama saya Syaibah Masyudi dari jurusan Farmasi. Hai, nama aku Suci Susilawati dari Program Studi Kesehatan Masyarakat. Saya Kalisa Hanum dari Program Studi Ilmu Keperawatan. Perkenalkan, nama saya Syifa Fauzia dari Program Studi Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Fadista Putri Nurhaliza Sungkawa dari Program Studi Kesehatan Masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Wulandari, saya dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Nanda Iksania Putri dari Prodi Farmasi. Halo, saya Sofia Septiani dari Program Studi Kesehatan Masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Setiawati dari Prodi Ilmu Keperawatan. Salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat fakta data lain terkait penyakit obesitas menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yakni data pertama. Di dunia obesitas meningkat lebih dari 2 kali lipat sejak tahun 1980. Pada tahun 2014, lebih dari 1,9 miliar orang dewasa usia 18 tahun ke atas kelebihan berat badan. Dari jumlah tersebut, lebih dari 600 juta mengalami obesitas. Berdasarkan data dari Survei Riset Kesehatan Dasar Nasional atau Riskesdas 2007, prevalensi obesitas mencapai angka 10,5% dan dalam 5 tahun naik menjadi 14,8%. Jumlah itu semakin meningkat hingga akhirnya pada tahun 2018 kembali naik menjadi 21,8% masyarakat yang mengalami obesitas. Jika dibiarkan tanpa penanganan, penelitian memprediksi presentase obesitas akan mencapai angka 40% pada tahun 2030. Di seluruh wilayah, obesitas lebih tinggi terjadi pada perempuan dibandingkan pada laki-laki. Berat badan lebih dan obesitas menjadi penyebab kematian terbanyak di negara dan di dunia dibandingkan dengan berat badan yang kurang. Kebanyakan 41 juta anak di bawah usia sudah mengalami obesitas. Menurut World Health Organization atau WHO, obesitas adalah penumpukan lemak yang berlebihan di dalam tubuh akibat ketidakseimbangan energi yang masuk atau energi intake dengan energi yang dikeluarkan dalam waktu yang lama. Jika tidak ditangani, obesitas dapat meningkatkan potensi penyakit jantung, hipertensi, hingga diabetes. Data kedua, 39% dari orang dewasa berusia 18 tahun ke atas kelebihan berat badan dan 13% mengalami obesitas. Data ketiga, rata-rata indeks massa tubuh IMT populasi di dunia adalah 24 kg per meter persegi. Keempat, prevalensi kelebihan berat badan tertinggi terdapat di wilayah WHO Amerika dan terendah di wilayah WHO Southeast Asia. Salah satu penyebab obesitas yaitu pola makan yang tidak sehat. Pola makan yang tidak sehat menjadi penyebab dari obesitas yaitu karena jumlah asupan kalori tubuh memiliki dampak langsung terhadap tubuh. Contoh dari pola makan yang tidak sehat itu seperti kurangnya mengonsumsi buah dan sayur. Lingkungan merupakan relatif cukup banyak yang terkena obesitas. Kebiasaan makanan dan
Aktivitas fisik dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti terlalu banyak menonton, tidak bergerak. Lingkungan merupakan relatif cukup banyak yang terkena obesitas. Kebiasaan makanan dan aktivitas fisik dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti terlalu banyak menonton, tidak bergerak, karena banyak trotoar yang tidak memadai. Yang ketiga yaitu penyakit dan obat tertentu. Ada sejumlah penyakit yang bisa menyebabkan obesitas atau kelebihan berat badan, seperti sindrom ovarium polikistik. Jarang bergerak atau berolahraga merupakan salah satu penyebab obesitas. Para ahli berpendapat, jumlah kalori yang dimakan tidak sepenuhnya terbakar di dalam tubuh. Akibatnya, sisa kalori berubah menjadi lemak yang menumpuk di bagian perut dan memicu kenaikan berat badan. Penyebab obesitas salah satunya adalah karena faktor genetik. Contohnya karena anggota keluarga memiliki pola makan dan aktivitas yang serupa. Untuk tanda dan gejala obesitas selanjutnya yaitu sesak napas. Sesak napas juga termasuk ke dalam tanda dan gejala obesitas, dikarenakan lemak di sekitar leher dan dada bisa menyebabkan napas menjadi pendek. Tanda-tanda dan gejala obesitas yang terakhir yaitu varises, tekanan darah tinggi, dan juga depresi. Obesitas dapat terjadi pada setiap umur, sehingga tanda dan gejala yang dialami sangat bervariasi. Tanda dan gejala tersebut diantaranya yang pertama adalah gaya hidup. Seseorang yang mengalami resiko obesitas dapat dilihat dari gaya hidupnya. Contohnya seperti jam tidur yang tidak teratur atau bahkan sulit tidur. Seperti adanya keluhan mendengkur atau snoring dan sakit punggung. Mendengkur sendiri, hal ini terjadi karena terdapat kandungan lemak yang berlebihan pada area leher, yang dapat menyebabkan terganggunya saluran pernapasan. Sel-sel kulit kita dapat rusak akibat obesitas loh. Jadi mulai dari sebum yang tidak terregulasi dengan baik, lalu juga ada skin barrier kita yang rusak akibat obesitas. Ada juga sel-sel lemak yang membuat kita menjadi ngantuk akibat sitokin. Lalu juga menstruasi kita jadi tidak teratur loh akibat lemak-lemak yang tinggi. Cara mengatasi obesitas bisa dilakukan atau melibatkan dokter gizi, dokter endokrin, atau ke psikiater dengan menerapkan program penurunan berat badan, perubahan pola makan, atau menerapkan diet sehat, meningkatkan aktivitas fisik seperti berolahraga dengan contoh akibat lemak-lemak yang tinggi. Cara mengatasi obesitas bisa dilakukan atau melibatkan dokter gizi, dokter endokrin, atau ke psikiater dengan menerapkan program penurunan berat badan, perubahan pola makan, atau menerapkan diet sehat, meningkatkan aktivitas fisik seperti berolahraga dengan contoh jogging, bermain sepeda, dan sebagainya. Pencegahan penyakit diabetes yang pertama yaitu dengan mencukupi jam tidur, karena mencukupi jam tidur merupakan salah satu kunci untuk mencegah kelebihan berat badan. Selain mencukupi jam tidur, kita juga harus mengonsumsi air putih, karena dengan mengonsumsi setengah liter air putih, kita dapat membakar kalori sebanyak 24-30% setiap 1 jam setelah kita meminumnya. Batasi asupan gula. Mengonsumsi makanan atau minuman dengan tambahan gula dapat memicu sejumlah penyakit berbahaya, seperti diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan kanker. Oleh karena itu, perlu meminimalkan asupan gula tambahan untuk memperbaiki pola makan. 5. Lakukan diet rendah karbohidrat. Tubuh ketika kekurangan karbohidrat akan menyerap lemak dan protein yang tersimpan di dalam tubuh, sehingga lama-kelamaan berat badan akan berkurang. Selanjutnya yaitu dengan konsumsi gula, garam, dan lemak dengan pedoman G4, G1, E5, yaitu konsumsi gula maksimal 4 sendok makan atau 50 gram per hari, konsumsi garam maksimal 1 sendok teh atau 2 gram per hari, dan mengganti mengonsumsi daging merah menggunakan kedelai. Melakukan aktivitas yang dapat menurunkan gula darah
dan meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Kesimpulan dari materi ini adalah obesitas merupakan masalah kesehatan yang masih disepelekan oleh kebanyakan orang. Padahal obesitas sendiri merupakan penyebab awal dari berbagai penyakit. Zaman sekarang pun anak-anak sudah banyak yang mengalami kegemukan atau obesitas ini. Dengan cukup tingginya kasus obesitas Indonesia, bahkan meningkat dari tahun ke tahunnya, maka perlu untuk membangun awareness akan kasus obesitas ini. Terutama dengan tindakan penyadaran sejak dini, agar kita semua bisa menghindari diri dari yang namanya obesitas. Untuk itu, yuk kita mulai berinvestasi demi kesehatan kita dengan menerapkan pola hidup sehat. Sebagaimana quotes yang sering kita dengar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.